kan. Jadi ini kalau main gitar tuh kan kalau laki-laki biasanya kalau lagi bete mungkin buat yang bisa doang. Iya. Iya. Ya ngerti lah, ama nggak bisa. Tapi kan maksudnya kalau perempuan, ini Pak perempuan lagi kan nanya deh. Iya. Kayaknya perempuan tuh gampang banget Pak. Kenapa ya? ngomong Ngomong. sama tetangga, ngobrol gitu. Bahasa keren itu gibah gitu ya. Asik gibah. Entah gibah. Sebenarnya bukan cuma cewek sih, Li. Iya. Cowok juga. Nah, maksudnya gitu. Cowok juga gibah sih sebenarnya mah ya. Tapi kan maksudnya kalau yang sering disindir itu kan kenapa perempuan gitu padahal laki-laki juga kan sebenarnya suka ngobrol juga gitu Sebenarnya mah ya. suka cerita gitu kan ya. Terus maksudnya kadang cerita itu kita ngobrolin ke orang lain gitu, curhat walaupun nggak ada solusinya gitu kayak enak aja gitu oh diceritain gitu ke orang lain. Maksudnya sebenarnya itu bener nggak sih, maksudnya kita bercerita harus bercerita gitu ke orang, atau curhat gitu Emang iya sih, Li, itu ngaruh banget sama kesehatan mental kita gitu. Mental. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya ya. Jadi emang bener ya. Bener. Jadi kita tuh butuh untuk mengeluarkan unek-unek, kita butuh untuk didengar. Terus kita butuh untuk diapresiasi. Itu sudah bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia, dan kalau kita kalau itu tidak terpenuhi nanti ada yang beda aja ya, Li. Misalkan kayak kalau emak-emak gitu kan masakannya jadi kagak enak, terus nanti ketika dia ngasuh anaknya jadi cenderung galak kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti di dunia kerja gitu kan kita ngerjain sesuatu kayak salah mulu kayak gitu. Terus kalau yang cowok juga jadi cenderung kurang fokus gitu, Li ya. Walaupun memang tadi kan Vali memberikan highlight tuh kayak buat cewek gitu kan ya. Padahal kayaknya cowok juga sama, Li, ketika dia walaupun dia paling pendiam ya, Li ya, akan ada satu masa di mana dia akan sangat penat itu kan ya, sampai pada situasi di mana hatinya lelah, di mana batinnya capek, dan kalau udah kayak gitu ngerjain apapun tuh jadi kayak nggak dapet sih gitu ya. Jadi maksudnya tapi kan gini, ada orang juga mungkin dia sudah pemahaman gini, gue nggak mau curhat, lebih senang menyembunyikan masalahnya sendiri. Iya. Maksudnya apakah itu sehat? Apakah dia karena sudah ilmunya sudah wah gitu karena nah dengan apa yang tadi A sampaikan padahal itu justru sehat, itu gimana? Iya, maksudnya kan kadang mungkin dia berpikir terlalu keras kali ya, Li ya. Maksudnya bener sih, orang tuh makin dewasa makin mampu menyembunyikan emosi dia kan gitu. Tapi bukan berarti dia tidak perlu untuk curhat gitu, Li. Curhat itu nggak harus masalah yang berat-berat kok. Gitu kan ya, misalkan lagi punya masalah gede banget gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik, misalkan hutang sana hutang sini sampai miliaran kayak gitu. Jadi poinnya ketika pengen curhat ke Pali itu bukan tentang ngomongin semua hal itu, tapi lebih kepada banyak sampah di dalam kepala yang itu tuh kayak perlu dikurangin gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kan kalau laki-laki gini masalahnya mas sebenarnya apa, tapi cerita tentang yang lain itu sudah mengeluarkan ya Iya, sebenarnya. kalau cowok ya, apalagi gitu. emang seringnya kan gitu kan. Iya, misalnya kerjaan sebenarnya pusing, banyak utang gitu, tapi ngomongin masalah mobil rusak gitu kan ya. Nongkrong gitu. Iya, kan? nongkrong ngomongin bola gitu kan. Jadi tidak ada hubungannya sama yang dia punya masalah gitu, Betul. Gitu. Okay. Jadi intinya sih bukan tentang masalah itu, tapi tentang bagaimana kita tuh ngerasa eksistensi kita tuh diakui oleh orang lain gitu, Li. Kayak gitu. Ya. Misalkan misalkan pendiam banget nih, Li. Terus ya gitu juga mikir, ngapain sih curhat? Toh nggak menyelesaikan masalah juga curhat sama Pali gitu kan. Iya, betul. Lebih mudah gitu kan. Pengalaman kagak ada ya. Gitu. Misalnya sering lah makan ini mah nasi goreng keasinan. Asam garam kehidupan. Iya kan, asam banget, itu pengalaman banget. Udah tinggal atu-atunya gitu kan, nasi goreng. Asin banget ternyata garamnya. Tuh kan, lupa, Li. Iya. Kalau ada distraksi gitu langsung lupa tadi ngomongin apa. Ya intinya bisa dikeluarkan melalui yang itu tadi bilang. Udah main gitar lagi dah nih. Iya. Jadi emang seperti itu, Li. Manusia paling pendiam aja itu butuh, Li, untuk merasa bahwa dirinya itu diakui gitu, eksistensinya itu ada kayak gitu. Jadi curhat itu bukan tentang kita ngomongin masalah gitu kan ya, tapi tentang bagaimana kehadiran kita itu dirasakan oleh orang lain dan dianggap penting. Oke.
Jadi kita anggap curhat itu penting. Curhat tuh penting, Le. Apa misalnya ya buat orang yang sudah berpemahaman bahwa ngapain curhat juga nggak menyelesaikan masalah sama lu, ada nggak dampaknya buat dia? Ya nanti lama-lama ya, ketika kan hati kita akan memiliki batas ya, Li ya. Misalkan kayak gini aja nih, mau ngomong manusia yang paling bijak, manusia yang paling pintar, Rasulullah SAW gitu ya. Ketika Rasulullah punya masalah nih, Li, itu Rasulullah memilih untuk curhat, Li, kayak gitu. Terus yang Rasulullah pilih curhatnya itu waktu itu masalah yang cukup besar, misalnya pada saat muncul hadisul ifk gitu ya, waktu Aisyah difitnah gitu, Li. Kan itu Rasulullah nggak milih curhatnya ke yang seumuran, nggak milih curhatnya ke Abu Bakar atau ke Umar gitu ya, tapi milih curhatnya ke Sayyidina Ali gitu, Li. Ya. Kan itu ukurannya masih bocil ya, Yeah. kayak gitu. Bahkan Sayyidina Ali itu kan hitungannya walaupun sepupu tapi udah kayak anak angkat gitu kan. Jadi permasalahannya bukan tentang kepada siapanya, tetapi emang manusia seperti Rasul aja itu butuh curhat, yang butuh mengungkapkan. Padahal kalau kita pikir kan, emang ada gitu manusia yang jauh lebih soleh, emang ada gitu manusia yang jauh lebih bijak, emang ada manusia yang jauh lebih berilmu? Nggak ada, itu tuh udah mentok gitu kan. Iya. Tapi karena Rasulullah itu tetap manusia biasa, jadi memang ya pada kenyataannya seperti itu, Li. Karena Rasulullah juga menyontohkan. Rasulullah kasih contoh bahwa manusia itu pada kenyataan tetap butuh curhat, walaupun dia adalah satu-satunya manusia dapat wahyu gitu misalnya. Iya. Li, kan kalau kata kita mah ya Rasulullah punya masalah ya gampang gitu kan, ya Allah apa nih jawabannya, nanti malaikat Jibril turun gitu kan, langsung kasih perintah gitu kan, kalau dipindahin gunung nih gitu. Iya bener. Waduh, gitu kan ya. Tapi jawab solusinya. Betul. Nah sekarang balik lagi ke yang tadi barusan Pagi tanyain gitu kan ya. Memang ada beberapa orang yang pada akhirnya akan punya pendapat, ngapain sih curhat gitu kan, ngabisin waktu, ngabisin ini. Nah dia akan sampai pada sebuah situasi di mana nanti jadi bukan masalah dia ya, Li, tetapi kebekuan hati dia akan menumpuk gitu kan ya. Jadi akan terus membesar sehingga pada akhirnya dia akan berada pada situasi yang berat gitu, Li. Jadi udah kayak kelama aja gitu semuanya. Dan ketika satu hal muncul, tiba-tiba kemarahannya meledak. Walaupun mungkin dia adalah orang paling soleh gitu kan di kampungnya atau di hati kamu. Ya. Terus dia adalah orang yang ahli ibadah gitu misalnya, Li. Sponsor lu antara. Kita nggak disponsori siapapun. Terlanjur. Kebetulan aja emang ya. Gelasnya ada mereknya. Juga sama. Iya. Itu. Itu jadi nanti akan muncul fase demikian gitu, Li. Ya nauzubillah ya, jangan sampai sih. Kayak gitu. Ketika memang dia benar-benar membatasi dirinya dengan manusia. Tapi walaupun dia memang tidak curhat dengan masalah itu, tapi dia punya tempat pergaulan, dia ketawa gitu sama teman-temannya, dia tersenyum. Ya yang seperti itu, Li, justru yang dicontohin. Jadi enggak yang benar-benar mengurung diri terus kayak kayak ini masalah berat banget gitu kan. Kayak gitu punya kan. masalah lu hidup lu doang gitu kan. Biasanya justru kan orang yang seperti itu adalah orang yang menganggap masalah dia paling gede karena dia belum main aja gitu, Li. Iya. Oh iya, bener. Ada apa itu? Banyak main, banyak manfaat. Banyak silaturahim. Iya. Nggak ada di sebelah itu banyak main, banyak manfaat gitu kan. Artinya kita ngumpul sama orang lain, mendengarkan orang bercerita, kayaknya kita ternyata masalah gue nggak berat-berat amat gitu kan. Ternyata masalah dia lebih berat gitu ya. Iya, emang pada akhirnya sih akan ke situ ya, Li. Iya. Jadi membuka diri. Itulah kenapa orang tuh kalau udah punya masalah terus kemudian dia mengunci diri, niscaya memang dia akan ketemu masalah yang gak ada ujungnya. Tapi walaupun masalah dia gede banget gitu, Li, tapi kalau dia berani keluar, berani ngobrol sama orang gitu kan ya, kayak gitu, maka di situ akan membuka mata. Atau datang ke pengajian gitu kan, tahu-tahu ada jamaah yang curhat gitu kan, Ustaz saya punya masalah gini-gini, kita masalah dia lebih gede daripada punya gue gitu. Itu kayak gitu, Li. Iya. Saya juga kayak gitu, Li. Beberapa teman-teman kita yang curhat itu kan, kadang ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat DM. Itu membuat juga jadi kayak ngevaluasi diri gitu. Jadi ketika semakin banyak yang curhat ke kita jadi kayaknya masalah kita masih segini deh gitu. Jadi kayak sampai hari ini masih bisa kita lalui gitu kan. Iya, masih hidup gitu. Masih hidup gitu kan. Masih hidup, masih bisa napas, makan masih enak, tidur masih nyaman gitu.
sementara ada orang-orang di luar sana yang kayak gitu, Li. Iya. Punya mobil, punya rumah mewah tapi nggak bisa tidur gitu misalnya karena ada masalah kayak gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Aduh, bapaknya ketangkap KPK. Wah, selesai. Serem banget ya pakai sono-sono. Iya, iya. Tapi itu untuk laki-laki ya stylenya ya. Jadi kalau laki-laki dengan begitu, Umumnya sama cewek kayak gitu juga sama sih. oh gitu, Sama. Itu mah masalah bagaimana itu apa ya, kan kita tuh manusia itu kan adalah zon politikun gitu. Maksudnya Iya, hewan iya, yang iya, berpolitik iya, iya, gitu iya, kan, iya, walaupun iya. itu memang ya bukan dari teori kita ya, tapi pada kenyataan emang manusia itu kan makhluk sosial gitu, Li. Kita tuh nggak bisa bener-bener hidup sendiri dan membiarkan hati kita dengan kesendirian tuh nggak bisa. Soalnya dikira yang paling pahami kalau perempuan punya masalah, ceritain orang lain bukan cerita masalah sendiri. Apa tuh? Ya misalnya dia, lihat tuh ibu tetangga Asik, begini. Gitu dikiranya begitu. Jadi dia mencurhatkan, bukan curhat masalah pribadi, tetangganya begini. Menurut paling kenapa coba orang suka curhatin orang, bukan curhatin ya, ngomongin Ngomongin orang lain maksudnya gitu. Jadi Nggak tahu. intinya sih karena di dalam hati dia ada sesuatu di dalam dirinya yang dia merasa kehidupannya tidak sempurna dan bagaimana cara dia menyempurnakan hidupnya adalah dengan merendahkan orang lain. Jadi sebenarnya orang yang suka bergibah itu emang dia agak punya penyakit mental sih. Kayak gitu. Jadi ingin punya keinginan untuk ada sedikit di atas atau banyak gitu kan daripada orang, terutama orang yang diomongin itu. Iya. Kayak gitu. Dan dia akan merasa eksistensi dia keangkat ketika orang lain mengangguk-angguk gitu, Li. Kayak gitu. Gitu sih. Iya, Makanya orang-orang yang kayak gitu kadang nggak puas dengan satu hal gitu ya. Abis ngomongin yang ini dia akan ngomongin yang ini. Bahkan ke Pali ngomongin misalkan si Agus gitu kan ya. Li, tau gak sih si Agus kan gini. Nanti ngomong ke Agus tau gak sih si Pali kan gini gitu kan. Bahkan sama tambahin kan pakai kecap, sambal gitu sama kuah gitu kan. Kayak gitu. Bang, kita udah ceritain. Ini namanya terdalam. Oh, ini masalahnya. Iya, ya jadi tapi ini mah kalau kita berbicara masalah curhatnya gitu ya, Li ya, bahwa ya curhat itu adalah kebutuhan basic sih buat kita. Tapi emang ya kita juga harus tahu sih, Li, adab-adabnya biar curhat kita beneran. Betul. Gitu. Kita curhat sama dia, bocornya kemana-mana gitu kan, solusi enggak gitu kan. Iya. Ya makanya yang paling penting tuh kita curhat itu pertama sama orang yang ngerti agama gitu ya, Li. Amanah kayak gitu. Itu sih yang paling penting, Li. Terus ya udah pasti maksudnya gini, kita kalau ngomongin curhat ya, kalau tadi kalau tentang ngobrol tentang sosialisasi itu kan umum ya dengan siapa saja, tapi kalau tentang curhatnya mah emang usahakan kayak gitu sih, Li. Karena kan misalkan gini, Pali ketemu masalah gede, curhatnya sama temen yang seumuran sama Pali. Seringkali kayak gitu kan tidak menyelesaikan masalah, Li. Orang dia juga pengalaman yang baru sampai situ kan. Iya sih. Kayak gitu. Itu sih. Terus dan juga kalau dia kurang paham dengan agama kan, dia tidak tahu bagaimana hukumnya ghibah, sehingga nanti gampang menceritakan ke orang lain gitu misalnya. Cinta udah kebanyakan kalau gibah mah pokoknya ngeri banget. Iya. Bahkan sebenarnya makanannya udah gitu pun tetap ditambahin namanya dia kan. Iya. Kayak gitu. Kalau bumbunya masih kurang ditambahin bahan lagi, terus bumbunya tambahin lagi gitu. Asa apa itu? Oke. Jadi ya gitu sih intinya. Ya udah, mau curhat dulu dengan lagu ini. Oh iya, udahan pasti. Ya sudah, karena waktu Udah lah.